Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun Anda berada dalam episode pertama acara belajar Alkitab Harian program Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah acara belajar harian yang mengupas keseluruhan isi kitab-kitabnya. Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari Senin hingga Jumat, selama 5 tahun melalui 1323 episode. Kami menyajikan pengupasan semua kitab dari Alkitab secara menyeluruh dan intensif. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dari satu kitab ke kitab berikutnya untuk menunjukkan garis besar dari setiap kitab, juga garis besar dari setiap pasal. Pada akhir studi Alkitab ini, kami akan memberikan keseluruhan studi kita untuk membantu Anda memahami firman Tuhan. Alkitab adalah kitabnya Allah, firman-Nya Allah yang hidup. Disampaikan pada kita untuk menerangi jalan kita. Setiap kali kita sedang membaca Alkitab, kita secara langsung berkomunikasi dengan Allah pencipta kitab suci ini. Kita tidak hanya melihat sekedar goresan pena, melainkan nafasnya Allah yang hidup. Kita bisa temukan nafasnya melalui kata-kata di dalam Alkitab. Para pemirsa, dalam studi ini, kami menyajikan sebuah studi yang bisa membantu jika Anda memang sungguh-sungguh ingin memahami isi Alkitab. Tapi jika Anda saat ini membenci Alkitab, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan cara berpikir yang netral. Melalui studi ini, Anda bisa menemukan keagungan perkataan-perkataan dalam Alkitab. Dalam nama Allah, jika Anda berniat ingin mempelajari dan memahami firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah terlambat membuka mata Anda sehingga firman Tuhan akan memberikan pengertian hingga hal-hal yang sederhana. Melalui studi ini, kami akan menampilkan mengenai 10 episode dalam pembukaan program ini membahas mengenai isi dari Alkitab, tentang pengilhaman ilahi dan teorinya. Bagaimana Alkitab disampaikan pada kita, apa saja aspek-aspek keunikan dan kehebatan dari Alkitab, dan apa saja aspek validitas otoritas dari Alkitab, apa saja cara mempelajari Alkitab, bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat membaca dan mempelajari Alkitab, lalu dalam nama Allah, setelah menyelesaikan 10 episode pertama, kita akan mulai mempelajari Kitab Kejadian pasal pertama dari Alkitab. Sebagai permulaan, izinkan saya menyambut hamba Tuhan yang sangat memberkati di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih Saudara. Kami diberkati. Terima kasih. Juga saya menyambut para hadirin yang sudah bergabung. Selamat datang. Saudara Yosef, seorang berkata mengenai Alkitab. Firman Tuhan adalah mengenai Allah yang berbicara. Kiranya firman-Nya jatuh di telinga dan pikiran kita sebagai penuntun menuju kekekalan, bacalah untuk diterangi dan berbuah. Percayalah pada isi dari firman Tuhan untuk dipenuhi dengan damai sejahtera. Milikilah hubungan yang erat dengan sang penulis Alkitab yang tidak lain adalah Roh Kudus. Ini adalah perkataan orang mengenai Alkitab. Saya ingin mendengar komentar Anda mengenai judul ini atau nama ini atau frasa ini, Alkitab. Bukan hanya sebuah kitab, melainkan kitab yang suci. Apa pendapat Anda? Saya melihatnya sebagai kitab yang unik dan tidak bisa dijadikan perbandingan dengan kitab lainnya. Kitab lainnya ditulis oleh manusia. Tidak seperti kitab ini dari Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, 2 Petrus 1 ayat 21, oleh dorongan Roh Kudus. Ayat terkenal lainnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang berarti adalah nafasnya Allah. Allah telah menghembuskan nafasnya pada butiran debu dan jadikan makhluk hidup itu Adam. Hal sama terjadi dengan Alkitab. Perkataannya adalah nafasnya Allah. Dikatakan tadi Alkitab memberi hidup bagi pembacanya dengan sungguh hati. Dikatakan tadi ia memberi hidup. Allah berkata, perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Saya teringat sebuah kisah yang pernah saya baca sebelumnya. Walter Scott yang ketika dalam keadaan sakarat meminta teman dan saudara iparnya, Luke Hart, untuk membacakan kitab. Luke melihat ke perpustakaannya yang dipenuhi dengan 15.000 buku dan berkata, jelaskan
buku manakah yang kamu maksudkan? Scott menjawab bahwa tidak ada kitab yang layak disebut sebagai sang kitab kecuali satu, Benar. yang adalah Alkitab. Tidak ada buku di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai sang kitab, Benar. kecuali Alkitab. Benar. Itu kitabnya Allah. Benar. Kita bertemu dengan Allah secara langsung melaluinya. Jelas. Kita mempunyai Alkitab. Ketika kita menerimanya, dunia terbagi menjadi dua kelompok. Sudah sejak dahulu kala. Ada sekelompok orang yang mencintai Alkitab, tunduk padanya, Jelas. membacanya, mempelajari dan berlutut di hadapannya dan memelihara Alkitab. Kelompok yang satu tidak menyukai Alkitab, mengkritik Alkitab, mencari kesalahannya yang bisa ditemukan di dalam isi Alkitab. Mengapa Alkitab membagi dunia dalam dua kelompok? Sebenarnya di dunia ini terbagi dua kelompok. Contohnya adalah Allah menyatakan ada dua jenis keluarga, yaitu anak-anak Allah, ada juga anak-anak iblis. Ada yang akan hidup dan ada yang akan mati. Beberapa adalah terang. Memang dulu kamu adalah gelap, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Dunia memang terbagi-bagi. Banyak yang menolak Allah dan tidak suka mengetahui jalannya. Ini dinyatakan dalam kitab Ayub pasal 21. Apakah Anda berharap orang-orang seperti ini mau menerima firman-Nya? Apakah mereka akan menyambut Tuhan? Tidak akan. Tidak akan pernah. Mereka fasik. Seperti yang Yesus katakan, terang telah datang dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tentu saja, Yesus merujuk dirinya sang terang. Yesus berkata kalau dia adalah sang terang. Jadi memang Alkitab adalah pelita bagi kakiku, dan firman-Nya adalah terang bagi jalan-jalanku. Demikian pula banyak orang meresponi Yesus, firman yang menjadi manusia, dengan dua sikap yang saling bertentangan. Hampir sama dengan mereka yang juga merespon firman yang tertulis bahkan dalam situasi beda. Banyak orang yang sangat membenci Alkitab, tapi juga ada banyak yang mencintai dan menghargai Alkitab ini dengan sepenuh hati mereka. Anda telah menunjukkan poin yang sangat penting, yaitu kesamaan antara firman sebagai tulisan dan aspek Benar. pribadi Allah sebagai terang. Benar. Allah itu adalah sang terang yang telah mengalahkan segala kegelapan dalam hati manusia. Tapi ada kelompok yang menolak terang ini. Ya. Alkitab juga adalah terang yang membongkar kebobrokan manusia. Manusia tidak suka kejahatannya ketahuan, Benar. maka menolak terang Benar. ini. Ini salah satu alasan utamanya. Tentu. Mengapa pikiran manusia menolak Alkitab? Benar. Jika ingin mendapat gambaran sekilas, dampak Alkitab dalam segala zaman, tidak diragukan lagi Alkitab memiliki dampak yang hebat. Ya. Anda sudah menyatakan kalau ada sekelompok orang yang menolak Alkitab, tapi sebagian mengasihi dan mendalami Alkitab. Adakah contoh yang bisa Anda ceritakan mengenai dampak Alkitab? Faktanya, kita punya sejumlah contoh, dan kita tahu mengenainya. Ketika mereka jauh dari Alkitab, mereka memiliki nilai moral tertentu. Ketika ia mengenal Allah dan mengasihi Alkitab, ia menjadi berubah. Faktanya, Alkitab berdampak pada manusia dan mengubah mereka menjadi orang lebih baik. Pada suatu hari, seorang pengkhotbah sedang membahas mengenai isi dari Alkitab. Ia diinterupsi oleh seorang filsuf yang bertanya, "Anda menyatakan kalau Alkitab adalah firman Allah. Apa bukti yang kau miliki?" Si pengkhotbah berkata, "Saya bisa. Kembalilah esok hari dengan 50 orang yang tadinya dikenal sebagai orang yang suka mabuk, pezina, pembunuh, orang fasik, dan juga orang jahat. Lalu mereka mengenal Yesus dan membaca Alkitab, hidup mereka telah diubahkan. Saya menentang Anda untuk membawa orang-orang yang tidak bermoral dan bobrok, yang membaca teori filsafatmu dan menjadi bertobat. Faktanya, Alkitab mengubah seseorang." Dikisahkan juga ada seorang misionaris yang tinggal di dalam hutan belantara Afrika. Dia bertemu dengan orang tua yang sedang duduk dan membaca Alkitab. Dia bertanya, "Kawan, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia menjawab, "Saya membaca firman Tuhan." Si misionaris itu berkata, "Kami telah dihantui oleh mitos ini, tapi kini sudah terbebas darinya. Saya berharap Anda juga begitu." Si orang tua itu berkata, "Jika isi kitab ini memang mitos, saya sudah menyantap Anda sebagai hidangan makan siang. Ia adalah salah satu dari suku kanibal, tapi karena ia telah mengenal Alkitab, hidupnya diubahkan menjadi orang yang jauh lebih baik, seperti yang telah saya kisahkan tadi." Ada banyak orang yang membaca Alkitab dan hidupnya diubahkan. Saya melihat hal ini sebagai bukti yang paling kuat dan jelas. Ada banyak fakta lain yang membuktikan keabsahan dan pengilhaman dari isi Alkitab. Tapi fakta kalau Alkitab berdampak dan mengubah orang adalah bukti yang terkuat.
Alkitab adalah kitab yang mengubahkan hati. Ya. Hati dari masing-masing tiap orang Benar. yang melekat pada Alkitab. Benar. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.